Allah nggak akan dengar doa sesuatu yang buruk. Kita pernah dengar doa orang yang terzolimi itu diijabah, betul nggak Bu? Bukan berarti saatnya kita mendoakan orang lain dengan hal yang buruk karena diijabah doa kita, nggak begitu Bu. Ya, bukan gitu konsepnya. Doa orang yang terzolimi diijabah itu, ya, itu mumpung diijabah ketika misalkan kita sedang dizolimi oleh orang lain. Doa kita diijabah, tapi bukan berarti kita menjadi hakim untuk mendoakan orang tersebut yang menzolimi kita dengan doa yang buruk, ya. Tidak, tapi dengan doa yang baik. Doa baik untuk kita sendiri, mumpung diijabah nih, istilahnya kata Allah nih, ini doamu mumpung diijabah, kan kau sedang dizolimi, doamu sedang diijabah, kau gak mau minta untuk dirimu sendiri, nah kan gitu. Maka doa untuk diri kita juga banyak kekurangan, kita juga banyak yang kita butuhkan di dunia ini. Masa kita nggak mau minta, mumpung doanya diijabah, kan kita sedang dalam posisi dizolimi, ya. Jadi sayang kalau doanya ketika diijabah, terus kita doain orang yang dizolimi itu dengan doa yang buruk. Ya Allah, bikin dia menderita 7 turunan. Sayang Bu, sayang. Kan doanya sedang diijabah, kenapa nggak minta untuk kita sendiri? Mau mendoakan orang yang zalimi kita boleh, tapi doain yang baik. Kita nggak punya hak untuk menjadi hakim atas diri orang lain. Hakim tertinggi nanti di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tahu dia zalim, Allah tahu banget. Allah juga tahu apa yang harus diberikan balasannya, Allah tahu. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk menjadi hakimnya. Cukup doanya itu kita selipkan, ya Allah, saya sedang dizolimi, tapi ini saatnya aku berdoa, ya Allah. Karena doa orang terzolimi diijabah, maka aku berdoa untuk diriku, untuk keluargaku, untuk anak, untuk suami, untuk orang tuaku, untuk saudara-saudaraku, untuk teman-teman yang aku cintai. Keberkahan untuk semuanya, bahkan untuk yang menzolimiku, kau lembutkan hatinya, berikan hidayah dan berkahi juga kehidupannya. Itu baru sesuatu yang menyenangkan Allah. Yang kita paham bahwa oh itu iman. Kita yakin bahwa oh, Allah ini maha mendengar, Allah maha melihat. Gak mungkin Allah gak lihat sesuatu kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Gak mungkin Allah gak lihat, kan begitu. Gak mungkin Allah gak dengar doaku. Nah, itu iman. Maka doa untuk kita ini yang dilakukan oleh Siti Asiyah. Lalu sesuai zamannya lagi, siapa Bu? Setelah Siti Maryam, Siti Asiyah, terus siapa lagi Bu? Siti? Halo? Sesuai zamannya nih, Siti Maryam, Siti Asiyah, terus Siti Khadijah, istri Rasulullah SAW, ya. Beliau juga ujiannya dahsyat Bu. Keimanannya luar biasa. Wanita orang pertama yang mengimani baginda Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, penerima wahyu Allah. Satu-satunya orang yang pertama yang beriman yaitu istrinya sendiri Khadijah, yang membantu perjuangan baginda Nabi. Wanita mulia, kaya raya, kekayaannya separuh kota Mekah. Siti Khadijah itu di kota Jordan, ya, di Jordan itu, di negeri Jordan itu, beliau mempunyai minimarket kecil di sana, banyak sekali. Istilahnya mungkin kalau sekarang tuh ya Alfamart, Indomaret gitu. Ya. Nah, Siti Khadijah itu punya di negeri Jordan itu banyak sekali perdagangan beliau di sana. Ya. Jadi ketika baginda Nabi Muhammad berdagang, lalu dibenci, dicaci, atau diusir sekalipun, Siti Khadijah akan bertanya, siapa yang mengusirmu, yang mencacimu? Maka ketika disebutkan namanya, beliau akan melihat, ya, dalam perdagangannya, oh
pernah berhutang. Ketika berdagang dengan Siti Khadijah, mengambil dagangan Siti Khadijah, maka langsung diberikan bilnya oleh Siti Khadijah. Jadi beliau orang yang mensupport Rasulullah. Kekayaannya habis, hidup miskin bersama Rasulullah. Karena kekayaannya, hartanya ya, digunakan untuk membantu dakwahnya baginda Nabi Muhammad. Baginda Nabi Muhammad itu dakwahnya mengorbankan harta, mengajak orang-orang beriman